Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir komik. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Pelet Putar Giling. Kita langsung saja ke ceritanya. Sebuah sore yang mendung di sebuah desa kecil. Arman, seorang pemuda berusia 25 tahun, duduk di kursi kayu tua di depan meja sederhana. Di atas meja itu tergeletak foto seorang gadis cantik bernama Lila. Wajah Arman muram, matanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. "Lila, kenapa kau begitu dingin padaku? Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Setiap hari aku berusaha menjadi lebih baik, tapi kau tetap pergi bersamanya." Gumam Arman berbicara sendiri. Tiba-tiba suara pintu berderit pelan. Adiknya, Nisa, masuk dengan wajah cemas. Dia membawa secangkir teh hangat dan menaruhnya di meja. "Kak Arman, sudah 3 hari kau hanya diam di rumah. Apa yang terjadi? Bukankah kau selalu bilang bahwa cinta itu harus dibangun dengan kesabaran?" tanya Nisa. "Cinta, kesabaran, semua itu tidak ada artinya jika dia memilih orang lain. Nisa, Lila lebih memilih Radit daripada aku, padahal aku yang selalu ada untuknya," ujar Arman menghela napas panjang. "Mungkin ini hanya ujian dari Tuhan, Kak. Coba renungkan hatimu, jangan biarkan amarah menguasaimu," ujar Nisa mencoba menenangkan. "Aku sudah lelah, Nisa. Aku ingin Lila kembali padaku apapun caranya," ujar Arman dengan nada geram. Nisa terdiam, merasa khawatir jika kakaknya yang biasanya tenang kini tampak gelisah dan marah. Dia mencoba lagi untuk menenangkan Arman. "Kak, apakah kau yakin itu jalan yang benar? Terkadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan," ujar Nisa. "Tidak, Nisa. Kali ini aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan Lila kembali," ujar Arman menatap Nisa dengan tajam. Malam itu Arman meninggalkan rumahnya tanpa memberitahu siapapun. Langkahnya mantap menuju hutan di pinggir desa, tempat seorang dukun tua bernama Ki Bramantio tinggal. Hutan itu gelap dan sunyi, hanya ada suara serangga malam yang sesekali terdengar. Ketika sampai di sebuah pohon besar, Arman melihat seorang pria tua berjubah hitam duduk di bawahnya. Mata pria itu tajam, seperti biasa membaca pikiran orang lain. Itulah Ki Bramantio. "Jadi, kau datang kepadaku karena cintamu ditolak, anak muda?" tanya Ki Bramantio tanpa menoleh. Arman tersentak. Dia tidak menyangka Ki Bramantio sudah mengetahui maksud kedatangannya. "Iya, Pak Dukun, aku ingin Lila kembali padaku. Apa ada cara untuk membuatnya mencintaiku lagi?" tanya Arman ragu-ragu. "Tentu saja ada. Namanya pelet putar giling. Ilmu ini akan membuat orang yang kau cintai merindukanmu sampai akhir hayatnya. Tapi ingat, setiap ilmu hitam memiliki konsekuensinya," ujar Ki Bramantio tersenyum misterius. "Aku siap menanggung apapun resikonya, asalkan Lila kembali padaku," ujar Arman tanpa ragu. Ki Bramantio tertawa kecil, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi minyak hitam, beberapa helai rambut, tanah kuburan, dan kain putih. Dia meletakkannya di depan Arman. "Baiklah,
mulai malam ini, ikuti semua instruksiku. Kau harus melakukan ritual ini dengan sepenuh hati. Dan ingat, sekali kau memulai, tidak ada jalan untuk mundur." "Aku mengerti, aku siap," ujar Arman dengan nada tegas. Ki Bramantio mengangguk lalu memberikan Arman secari kertas bertuliskan mantra dalam bahasa kuno. Matanya menyala redup seolah-olah ada api di dalamnya. "Bacalah mantra ini setiap malam selama 7 hari. Bahan-bahan ini harus digunakan saat ritual terakhir. Jangan lupa, fokuskan pikiranmu pada Lila. Bayangkan dia berlari ke arahmu, memelukmu dan berkata bahwa dia mencintaimu." "Terima kasih Pak Dukun, aku pasti akan melakukannya," ujar Arman mengambil bahan-bahan mantra. Campuran antara iba dan ancaman. Ki Bramantio menatap Arman dengan ekspresi campuran antara iba dan ancaman. "Ingat anak muda, dunia gaib tidak pernah memberi tanpa meminta imbalan. Bersiaplah untuk membayar harga dosamu," ujar Ki Bramantio. Arman mengabaikan kata-kata itu, terlalu tenggelam dalam obsesinya untuk mendapatkan Lila kembali. Dia berjalan pulang dengan langkah cepat, membawa harapan baru di hatinya, meskipun di baliknya ada bayangan kelam yang mulai mengintai. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Arman berjalan menuju hutan kecil di pinggir desa, membawa lilin-lilin, kain putih, dan bahan-bahan ritual yang diberikan Ki Bramantio. Udara dingin menusuk tulang, namun Arman tidak peduli. Obsesi untuk mendapatkan Lila kembali membuatnya mengabaikan segalanya. Sesampainya di lokasi ritual, sebuah tempat terbuka di tengah hutan yang dipenuhi akar pohon besar, Arman mulai menyiapkan segala sesuatunya. Dia menyalakan 7 lilin merah dalam lingkaran, lalu meletakkan botol minyak hitam di tangannya. Bahan-bahan lain seperti rambut, tanah kuburan, dan kain putih disusun dengan hati-hati. Arman mengenakan jubah serba hitam yang diberikan Ki Bramantio. Setelah semuanya siap, dia duduk bersila di tengah lingkaran lilin, memegang secari kertas mantra dalam genggamannya. Matanya tertutup rapat, mencoba fokus pada bayangan Lila di benaknya. "Lila, aku akan membawamu kembali. Kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri dariku," ujar Arman dalam hati. Dia mulai membaca mantra yang tertulis di kertas itu dengan suara pelan tapi tegas. "Putar giling, putar rasa, nyawang ati, nyawang jiwa, kanggo nduweni tresno marang aku. Bayu cinta, angin asmara, datanglah padaku, bawalah dia kembali padaku." Angin tiba-tiba berhembus kencang, menyapu daun-daun kering di sekitarnya. Api lilin bergoyang liar, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang hadir di sana. Arman merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena energi aneh yang mengalir di sekitarnya. "Apakah ini benar-benar bekerja? Apakah Lila akan kembali padaku?" ujar Arman berbisik. Tiba-tiba sebuah bisikan halus terdengar di telinganya. Suara itu lembut seperti suara Lila, namun ada nada aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. "Aku akan membawanya padamu, tapi ingat, harga harus dibayar," suara bisikan gaib. Arman terkejut, tapi dia mencoba tetap tenang. Dia melanjutkan mantra dengan suara lebih keras kali ini, seolah ingin membuktikan bahwa ia tidak takut. Di sisi lain,
Di rumahnya, Lila sedang duduk di depan cermin, menyisir rambutnya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya gemetar dan matanya kosong sejenak. Dia menjatuhkan sisirnya ke lantai, lalu berdiri dengan langkah ragu-ragu. "Ada apa dengan aku? Kenapa aku merasa begitu kosong?" tanya Lila linglung. Radit, pacar barunya, masuk ke kamar Lila dengan wajah cemas. Dia melihat Lila tampak tidak seperti biasanya. "Lila, apa yang terjadi? Kau baik-baik saja?" tanya Radit. Lila menatap Radit dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba mendorongnya dengan keras. "Pergi dari sini, aku tidak butuhmu lagi," ujar Lila dengan nada dingin. Radit terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mencoba menahan Lila, tapi gadis itu berlari keluar rumah dengan cepat, meninggalkannya sendirian. Radit berteriak, "Lila, tunggu, ada apa denganmu?" Keesokan harinya, Arman kembali ke hutan untuk melanjutkan ritual. Kali ini dia membawa rambut Lila yang didapatnya diam-diam dari sisir yang pernah digunakan gadis itu. Dia meletakkannya di atas kain putih di tengah lingkaran lilin, lalu meneteskan minyak hitam ke atasnya. Ki Bramantio muncul tiba-tiba dari balik pepohonan, mengamati Arman dari kejauhan. Wajahnya tersenyum sinis, seolah menikmati penderitaan pemuda itu. "Manusia bodoh, kau pikir kau bisa mengendalikan cinta? Dunia gaib tidak pernah memberi tanpa meminta imbalan," gumam Ki Bramantio berbicara sendiri. Arman melanjutkan ritualnya, membaca mantra dengan suara lebih keras dan penuh emosi. Lilin-lilin di sekitarnya menyala lebih terang, dan angin kembali berhembus kencang, membuat dedaunan berterbangan. "Puter giling, tariklah hatinya padaku. Jangan biarkan dia pergi lagi. Cinta kami adalah takdir," ujar Arman membaca mantra. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam muncul di dekat Arman. Bentuknya samar-samar seperti wajah Lila, namun ada aura gelap yang mengelilinginya. Bayangan itu tersenyum menyeramkan sebelum menghilang ke udara. Arman merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah ada bagian dari dirinya yang terkuras. Namun tidak dia pedulikan, yang penting ritual ini berhasil. Di sisi lain, di rumahnya Lila tampak berbeda. Dia tidak lagi tertawa atau berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Matanya selalu kosong, dan dia hanya duduk diam di kamarnya, menatap foto Arman yang dia simpan di bawah bantal. Ibu Lila, Bu Ratna, masuk kamar putrinya dengan wajah khawatir. "Lila, nak, apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba berubah begini?" tanya Bu Ratna. Lila tidak menjawab. Dia hanya menatap ibunya sejenak, lalu berdiri dan berjalan keluar rumah tanpa berkata apapun. Bu Ratna menghela napas panjang, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan putrinya. Dia mencoba menghubungi Radit, tapi pemuda itu juga tidak tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, beberapa hari setelah ritual, Lila mendadak muncul di rumah Arman. Dia berlari ke arah pemuda itu dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah baru saja menemukan sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun. Wajahnya penuh kerinduan, namun ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya, seperti tidak sepenuhnya sadar. "Arman, aku minta maaf. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku mencintaimu," ujar Lila memeluk Arman erat. Arman awalnya terkejut dan senang melihat Lila kembali padanya. Namun, lama-kelamaan dia menyadari bahwa ada yang salah. Gadis itu memeluknya terlalu erat.
hampir seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Matanya kosong, meskipun bibirnya tersenyum. "Lila, apa yang terjadi padamu? Kau bukan dirimu sendiri," ujar Arman bingung. Lila hanya menggeleng pelan, lalu menatap Arman dengan tatapan kosong namun penuh obsesi. "Aku hanya ingin bersamamu, Arman, selamanya," ujar Lila memotong. Arman merasa ngeri. Dia mulai meragukan apakah ini benar-benar cinta yang dia inginkan. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam sikap Lila, seolah dia tidak lagi memiliki kehendak bebas. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Arman semakin menyadari bahwa Lila bukanlah gadis yang dulu dia kenal. Dia tampak seperti robot yang diprogram untuk mencintainya. Lila tidak tertawa, tidak makan dengan baik, dan jarang berbicara kecuali untuk mengatakan hal-hal yang sama berulang-ulang. "Aku mencintaimu, Arman, selamanya," ujar Lila setiap kali bertemu dengan Arman. Arman mulai merasa bersalah. Dia duduk di depan meja kayunya, menatap foto Lila yang dulu dia simpan, penuh harapan. Nisa, adiknya, masuk ke ruangan dengan wajah khawatir. "Kak Arman, aku tahu kau menggunakan ilmu hitam. Ini azab atas perbuatanmu. Kita harus membatalkan pelet ini sebelum terlambat," ujar Nisa. "Tidak, aku tidak akan membatalkannya, Lila. Lila sudah kembali padaku, itu yang penting," ujar Arman marah. Nisa menghela napas panjang, merasa putus asa melihat kakaknya yang keras kepala. Dia mencoba lagi untuk membujuknya. "Kak, lihatlah Lila. Apakah kau benar-benar bahagia melihatnya seperti itu? Cinta yang dipaksakan bukanlah cinta sejati," ujar Nisa. Arman terdiam. Dia memandang ke arah pintu di mana Lila sedang duduk diam di kursi sambil menatapnya tanpa berkedip. Hatinya mulai goyah, tapi ego dan obsesinya masih lebih kuat. Malam itu Arman mulai merasakan efek negatif dari pelet tersebut. Tubuhnya lemas dan dia sering mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Suara itu kadang terdengar seperti suara Lila, kadang seperti suara Ki Bramantio menggema di dalam kepalanya. "Inilah harga dosamu, anak muda. Kau pikir cinta bisa dibeli dengan ilmu hitam? Dunia gaib tidak pernah memberi tanpa meminta imbalan," ujar bisikan suara gaib. Arman mencoba menutup telinganya, tapi bisikan itu terus bergema di dalam kepalanya. Dia mulai merasa sesak napas, seolah ada beban berat di dadanya. Apa ini? Kenapa aku merasa seperti ada yang mengejarku?" ujar Arman berteriak. Nisa mendengar teriakan kakaknya dan bergegas masuk ke kamarnya. Dia melihat Arman terbaring di tempat tidur. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi wajahnya. Kak Arman, apa yang terjadi? Kau sakit?" tanya Nisa panik. "Nisa, aku merasa ada yang salah. Ada sesuatu yang mengikutiku. Aku mulai menyesal," ujar Arman dengan nada ketakutan. Nisa memegang tangan kakaknya, mencoba menenangkan. "Kak, kau harus membatalkan pelet ini. Pergilah ke Ki Bramantio dan minta bantuannya untuk memutuskan mantra ini. Jika tidak, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi." Arman ragu-ragu, tapi akhirnya dia mengangguk pelan. Dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, sementara itu kondisi Lila semakin memburuk. Dia tidak lagi makan atau minum, hanya duduk diam di sudut rumah sambil menatap kosong ke arah Arman.
Kadang-kadang dia berbicara sendiri dalam bisikan pelan, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Aku harus tetap di sisinya selamanya, ujar Lila berbisik. Bu Ratna, Ibu Lila datang ke rumah Arman setelah mendengar kabar tentang kondisi putrinya. Dia menemukan Lila dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Anakku, apa yang terjadi pada anakku? Ujar Bu Ratna histeris. Arman tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Apa yang kau lakukan pada Lila? Apa kau menggunakan sihir untuk mengendalikannya? Tanya Bu Ratna menatap Arman dengan wajah marah. Arman tidak bisa membantah, dia hanya bisa terdiam. Sementara Bu Ratna menangis dan memeluk tubuh lemah Lila. Di sisi lain, Arman memutuskan untuk pergi menemui Ki Bramantio, berharap dukun itu bisa membantu membatalkan pelet puter giling. Namun saat dia tiba di hutan tempat ritual pertama kali dilakukan, suasana terasa lebih suram dan mencekam daripada sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang dan kabut tebal menyelimuti area sekitar. Ki Bramantio sudah menunggu di bawah pohon besar yang sama. Wajahnya tampak lebih tua dan lebih gelap, seolah-olah kekuatan ilmu hitam telah merasuki dirinya sepenuhnya. Dia tersenyum sinis ketika melihat Arman mendekat. Jadi, kau datang lagi anak muda? Apakah kau ingin membatalkan pelet yang kau minta sendiri? Tanya Ki Bramantio. Pak Dukun, aku menyesal. Aku tidak tahu ini akan berakhir seperti ini. Lila, dia bukan dirinya lagi. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhku, ujar Arman dengan nada panik. Ki Bramantio tertawa keras. Suaranya bergema di seluruh hutan seperti raungan hantu. Kau pikir kau bisa memainkan dunia gaib seenaknya? Kau meminta cinta dipaksakan, lalu sekarang kau ingin semua kembali normal. Dunia gaib tidak bekerja seperti itu anak muda, ujar Ki Bramantio. Tolong Pak Dukun, aku bersedia membayar apapun. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku, ujar Arman mencoba memohon. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan, tapi ingat, konsekuensinya akan jauh lebih buruk daripada yang kau bayangkan. Kau harus mengembalikan semua energi yang telah kau curi dari alam gaib, dan itu akan membutuhkan harga yang sangat mahal. Arman mengangguk tanpa ragu. Dia siap melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahannya. Ki Bramantio meminta Arman untuk melakukan ritual pembatalan di tempat yang sama. Kali ini ritualnya jauh lebih rumit dan menyeramkan. Arman harus membawa barang-barang yang digunakan dalam ritual pertama, termasuk minyak hitam, rambut lila, dan tanah kuburan. Ki Bramantio menyalakan 7 lilin hitam di tengah lingkaran, lalu meletakkan bahan-bahan itu di atas kain putih. Dia memberi Arman secari kertas baru yang bertuliskan mantra pembantalan. Bacalah mantra ini dengan sepenuh hati. Bayangkan semua kekuatan yang kau gunakan untuk mengendalikan Lila kembali ke alamnya. Tapi ingat, sekali kau mulai tidak ada jalan untuk mundur, ujar Ki Bramantio. Arman mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai membaca mantra dengan suara gemetar. Putar giling, lepaskan ikatanmu, kembalikan roh-roh yang kau panggil, bebaskan jiwa yang kau tawan, biarkan cinta mengalir bebas tanpa paksaan, ujar Arman membaca mantra.
Tiba-tiba angin kencang berhembus lebih kuat daripada sebelumnya. Lilin-lilin hitam menyala terang, lalu satu persatu padam secara misterius. Tanah kuburan yang ada di tengah lingkaran tiba-tiba bergerak, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Bayangan hitam besar muncul di depan Arman. Bentuknya mirip wajah Lila, namun lebih menyeramkan. Matanya, bayangan itu menyala merah, dan mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Kau berani membatalkan perjanjianmu denganku? Siapakah kau, manusia bodoh? Bermain-main dengan kekuatan yang bahkan tidak kau pahami. Tanya bayangan hitam dengan suara serak. Arman gemetar ketakutan, tapi dia tetap melanjutkan mantra meskipun suaranya mulai bergerak hebat. Meskipun suaranya mulai bergetar hebat. Aku menyesal. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku. Biarkan semuanya kembali seperti semula, ujar Arman meneruskan mantra. Bayangan hitam itu mulai melolong keras. Suaranya seperti ribuan orang menjerit dalam penderitaan. Tubuh Arman terasa semakin lemah, seolah ada bagian dari dirinya yang sedang diserap oleh bayangan itu. Setelah beberapa saat, bayangan hitam itu akhirnya lenyap, meninggalkan Arman terbaring lemas di tanah. Ki Bramantio mendekatinya dengan wajah dingin. Kau telah membayar harga dosamu, anak muda. Tapi ingat, pengaruh ilmu hitam tidak pernah benar-benar hilang. Ada bekas luka yang akan selalu menghantuimu, ujar Ki Bramantio. Arman mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa sangat lemah. Dia melihat tangannya sendiri yang tampak lebih tua dari biasanya, seolah-olah usianya bertambah puluhan tahun dalam sekejap. Apa yang terjadi padaku? Tanya Arman berbisik. Inilah ajabmu. Kau telah menggunakan kekuatan yang tidak seharusnya kau sentuh. Sekarang hidupmu akan menjadi bayaran atas keserakahanmu, ujar Ki Bramantio dingin. Ki Bramantio berbalik dan menghilang ke dalam kabut tebal, meninggalkan Arman sendiri di tengah hutan. Di sisi lain, di rumah Lila tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Matanya kembali normal dan dia tampak seperti dirinya yang dulu. Penuh semangat dan ceria, dia melihat sekelilingnya dengan bingung. Aku di mana? Kenapa aku ada di sini? Tanya Lila. Bu Ratna yang sedang menjaga putrinya langsung memeluknya erat. Syukurlah kau sudah kembali, nak. Kau baik-baik saja sekarang, ujar Bu Ratna sembari menangis. Lila masih bingung, tapi dia merasa lega karena kondisinya membaik. Namun dia tidak ingat apapun tentang hari-hari ketika ia berada di bawah pengaruh pelet. Sementara itu Nisa mendapat kabar bahwa Arman tidak pernah kembali dari hutan. Dia pergi ke lokasi ritual dan menemukan kakaknya terbaring tak bernyawa di bawah pohon besar dengan wajah yang tampak lebih tua dari seharusnya. Di tangannya masih tergenggam secari kertas mantra. Kak Arman, kenapa kau harus melakukan ini? Tanya Nisa menangis. Beberapa minggu kemudian, Lila kembali menjalani kehidupan normalnya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi selama beberapa hari terakhir, dan Bu Ratna memutuskan untuk tidak memberitahunya agar gadis itu tidak mendapatkan trauma. Nisa duduk di tepi sungai bersama Lila, memandangi air yang mengalir tenang. Nisa memutuskan untuk berbagi pelajaran yang didapatnya dari tragedi ini. Lila, kadang-kadang cinta tidak bisa dipaksakan.
Dan jika kita mencoba menentang hukum alam, kita akan membayar harga yang sangat mahal, ujar Nisa. Aku tidak mengerti maksudmu, Nisa, tapi aku merasa bersyukur bisa kembali normal, ujar Lila tertegun. Yang penting kau baik-baik saja sekarang, itu sudah cukup, ujar Nisa tersenyum getir. Mereka berdua diam sejenak, membiarkan angin sore menyapu wajah mereka di kejauhan. Bayangan Arman terlihat samar-samar di tepi hutan, seolah-olah masih mengawasi mereka dengan tatapan penuh penyesalan. Dan cerita ini pun tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, dan menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan seperti biasa saya juga mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.